Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala washabihi ajmain, amma ba'du. Salawat serta salam tidak lupa kita tuturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang menuntun kita ke jalan yang benar, aman serta barokah. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ratna, NIM 120160071. Saya dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Saya berasal dari Sungai Puring Kecil, Kecamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah. Tujuan saya membuat video ini untuk sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Untuk lebih lanjut, sebelumnya saya akan membicarakan aktivitas saya pada mata kuliah ini. Mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen ini saya sudah menghadiri 7 kali pertemuan dalam Zoom. Tujuan saya memasuki Zoom yaitu untuk mengikuti mata kuliah Islamic Marketing Manajemen dan ingin menambah wawasan lebih memahami materi setiap pertemuan yang dibahas. Saya sudah membaca RPS Islamic Marketing yang sudah di-share ke grup WhatsApp oleh Bapak Adi. Di dalam RPS tersebut berisi tentang penjelasan-penjelasan materi yang akan dibahas selama 1 semester. Selain itu, setiap mahasiswa atau mahasiswi harus mampu memahami dan menjelaskan materi di setiap pertemuannya. Setiap pertemuan mata kuliah Islamic Marketing, saya sudah melakukan video record dengan materi yang pertama, konsep manajemen pemasaran Islam. Manajemen pemasaran Islam adalah sebagai analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Adapun karakteristik pemasaran dalam Islam mencangkup teistis, etis, realistis, dan humanistis. Marketing mix adalah Islam harus disadari dalam prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran. Produk haruslah halal dan baik. Dalam menentukan harga, tidak boleh menggunakan cara-cara yang merugikan perbisnis lainnya. Islam tentu memperbolehkan pedagang untuk mengambil ketentuannya, karena hakikat dari berdagang adalah untuk mencari keuntungan sebagaimana Ghazali mengatakan bahwa untuk mengambil keuntungan tersebut, janganlah berlebih-lebihan. Ada 4 kunci sukses dan mengelola suatu bisnis agar terdapat nilai moral yang tinggi, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Selanjutnya materi kedua, Maqasid Syariah. Maqasid Syariah merupakan sebuah gerakan pembaharuan metodologi istinbat dan metode berintihad dalam usul fikih. Menurut Naruddin Al-Qadimi, untuk kemudian Maqasid Syariah dianggap penting untuk segera dijadikan sebuah disiplin ilmu mandiri dan terpisah dari usul fikih Maqasid al-Syariah sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri yang sejajar dengan usul fikih, tidak lagi menjadi sub-sub dalam usul fikih secara substansial. Yang ketiga, materi peran pemasaran dalam Islam. Pemasaran adalah suatu kegiatan dalam perekonomian yang membantu dalam menciptakan nilai ekonomi. Nilai ekonomi itu sendiri menentukan harga barang dan jasa. Faktor penting dalam menciptakan nilai tersebut adalah produksi, pemasaran, dan konsumsi. Materi keempat adalah perkembangan strategi dan perencanaan pemasaran dalam Islam. Komitmen untuk menciptakan dan mempertahankan kepuasan pelanggan, namun yang tidak kalah penting adalah perusahaan yang sukses tahu bagaimana cara untuk beradaptasi dengan keadaan pasar yang terus berubah menjadi perencanaan strategis dan pengelolaan yang cermat pada proses pemasaran. Materi kelima, tabayun dalam lingkungan bisnis Islam. Agama pun memerintahkan untuk melakukan check and range, dan dalam Islam itu dinamai tabayun. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 berpesan, "Hai orang-orang yang beriman, jika
datang kepada kamu seorang fasik membawa suatu berita, maka bersungguh-sungguhlah mencari kejelasan agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa pengetahuan yang menyebabkan kamu atas perbuatan kamu menjadi orang-orang yang menyesal. Kewajiban untuk melakukan tabayun, jangan mengaku tahu apa yang engkau tak tahu atau mengaku mendengar apa yang engkau tidak dengar. Istilah check and read cukup populer. Check and read dibutuhkan untuk mengonfirmasi kebenaran sebuah berita. Materi ke-6, riset pemasaran dalam Islam. Dalam persaingan bisnis yang sangat ketat seperti saat ini, minat untuk melakukan penelitian atau riset dalam rangka memahami hubungan di antara Islam, konsumsi, dan praktek-praktek pemasaran semakin meningkat akhir-akhir ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan memunculkan jurnal-jurnal baru yang khusus mewadahi riset-riset semacam itu. Materi ke-7, pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Nilai bagi pelanggan adalah selisih antara nilai pelanggan total dan biaya pelanggan total. Nilai pelanggan total adalah sekumpulan manfaat yang diharapkan oleh pelanggan dari produk atau jasa tertentu. Biaya pelanggan total adalah sekumpulan biaya yang diharapkan oleh konsumen yang dikeluarkan untuk mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan membuat produk atau jasa. Pelanggan memiliki tawaran pemasaran yang memberikan nilai penting banyak kepada mereka. Pelanggan memaksimalkan nilai dalam batas-batas biaya yang dicari serta mengetahui mobilitas dan pendapatan terbatas. Selama mengikuti mata kuliah Islamic Marketing, soal-soal yang saya jawab adalah yang pertama, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat rencana dan strategi pemasaran dalam suatu perusahaan. Yang kedua, jelaskan proses pemasaran. Surah Al-Jumu'ah ayat 10, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum taflihun. Artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarkanlah kamu di bumi. Cari karunia Allah dan ingatlah banyak-banyaknya agar kamu beruntung. Makna dari surah Al-Jumu'ah ayat 10 mengingatkan kita betapa pentingnya sholat dan kehidupan sehari-hari. Terlebih ada banyak pahala yang bisa didapatkan jika melakukannya dengan ikhlas. Ayat ini juga mengingatkan umat manusia untuk menghindari kecurangan, penyelewengan, dan kelakuan tidak bermoral lainnya dalam mencari rezeki. Sedangkan surah Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airallahi walasyahral harama walal hadiya walal qadaida wala aminal baital harama yabtaguna fadlan mir rabbihim waridwana wa iza halaltum fasatadu wala yajrimannakum syana'anu qaumim ansaddukum anil masjidil harami anta'du wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwani wa taqullah innallaha syadidul iqab. Makna surah Al-Maidah ayat 2 menjelaskan tentang sikap saling tolong-menolong. Di dalam surah Al-Maidah ayat 2 dijelaskan perilaku tolong-menolong merupakan kunci membangun kesuksesan di dunia dan akhirat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar siar-siar kesucian Allah, dan jangan
melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadiyu hewan-hewan kurban dan kalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu, jangan sampai membencimu kepada suatu kaum mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa pada permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-siksaan dalam Islam. Hubungan kedua surah ini dengan pemasaran adalah di saat kita melakukan pemasaran, kita tidak boleh melanggar dan telah Islam ajarkan ke kita harus melakukan pemasaran dengan memenuhi kebutuhan pelanggan melalui perilaku yang baik dan memberikan produk dan layanan yang halal, sehat, murni, dan sah dengan persetujuan yang dalam keseluruhannya prosesnya sesuai dengan akar prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Di dalam konsep pemasaran syariah, sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator yang dalam keseluruhannya prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Di samping itu, Islam mengajarkan untuk menjaga kualitas dan keberadaan produk Islam, melarang jual beli suatu produk yang belum jelas bagi pembeli. Pasalnya di sini berpotensi menjadi penipuan dan ketidakadilan terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu, Rasulullah mengharamkan jual beli barang yang tidak jelas produknya. Terdapat surah yang menjelaskan konsep pemasaran dalam Islam. Yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adli wala ya'ba katibun ayyaktuba kama allamahullahu fal yaktub wal yumlilil lazi ilaihil haqqu wal yattaqillaha rabbahu wa la yabqas minhu syai'a fa in kana allazi alaihil haqqu safihan aw da'ifan aw la yastati'u ay yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil ad wastashhidu syahidaini mirrijalikum fa illam yakuna rajulaini farajului wa imra'atani mimman tarda'una minasyuhada'i antadilla ihdahuma fatuzakkira ihdahumal aqra wala yabashu syuhada'u iza madu'u wala tas'amu antaktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali zalikum aksatu indallahi wa hu lisyahadati wa adna Allah tarbatu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaikum junahum alla taktubuha wa ashhidu iza tabayatum wala yudarra katibu wala syahid wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum wa taqulla wa yu'ali
mukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Kandungan dari surah tersebut, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya Muhammad SAW, bila kalian mengadakan transaksi hutang piutang sampai waktu tempo tertentu, maka lakukanlah pencatatan demi menjaga harta orang lain dan menghindari pertikaian. Dan hendaklah yang melakukan pencatatan itu orang yang terpercaya lagi memiliki ingatan kuat, dan hendaknya orang yang telah mendapatkan pelajaran tulis-menulis dari Allah tidak menolaknya, dan orang yang berhutang mendidik tekan nominal hutang yang menjadi tanggungannya, dan hendaklah dia menyadari bahwa dia diawasi oleh Allah serta tidak mengurangi jumlah hutangnya sedikit pun. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kandungannya didapati berbagai penjelasan dari banyak ahli tafsir berkaitan isi surah An-Nisa ayat 29. Kandungan dari surah tersebut, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan syariatnya, tidak halal bagi kalian untuk memakan harta sebagian kalian kepada bagian orang yang lainnya tanpa disadari hak, kecuali telah sejalan dengan syariat dan penghasilan yang dihalalkan yang bertolak dari adanya saling ridho dari kalian, dan janganlah sebagai kalian membunuh sebagian yang lain, akibatnya kalian akan membinasakan diri kalian dengan melanggar larangan-larangan Allah dan maksiat kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian dalam setiap perkara yang Allah memerintahkan kalian untuk mengerjakan dan perkara yang Allah melarang kalian melakukannya. Islam sebagai jiwa dalam bisnis dan pemasaran. Pemasaran merupakan kegiatan yang ada di setiap perusahaan, baik profit maupun non-profit perusahaan. Pemasaran juga bisa dilakukan dalam menghadapi persaing dari waktu ke waktu. Semakin meningkat pemasaran juga merupakan suatu faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha, atau marketing merupakan sebuah konsep ilmu dalam strategi bisnis yang bertujuan untuk mencapai kepuasan keberlanjutan bagi para pemangku kepentingan seperti pelanggan, karyawan, pemegang saham. Sebagai strategi bisnis, pemasaran merupakan tindakan penyesuaian suatu organisasi yang berorientasi pasar dalam menghadapi dunia bisnis, baik dalam lingkungan mikro maupun lingkungan makro yang terus-menerus. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendidiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan jangan mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendidiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendidiktekannya dengan benar, dan dipersaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Sedangkan surah Al-Hujurat ayat 12 mengatakan, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan salah satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Menegaskan dugaan yang tidak terdasar adalah dosa.
Dugaan menjadi dosa karena biasanya merupakan pemikiran buruk tanpa dasar. Pemikiran buruk inilah yang menyebabkan seseorang terjerumus dalam dosa. Tuntunan menghindari dugaan sekaligus membentengi anggota masyarakat dari berbagai hal yang bersifat prasangka. Quraisy Shihab menjelaskan ayat ini menguatkan prinsip-prinsip tersangka sebelum dinyatakan bersalah hingga terbukti kesalahannya. Hubungan kedua surah ini dengan pemasaran adalah ketika kita berusaha menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang murah, lalu kita menduga bahwa produk tersebut adalah produk lama yang sudah tidak laku. Hal tersebut adalah perbuatan dosa karena dugaan menjadi dosa disebabkan oleh pemikiran buruk tanpa dasar. Makasih syariah merupakan tujuan-tujuan hukum dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat. Makasih syariah menduduki porsi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah, menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah. Pengetahuan makasih syariah menjadi sangat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. Makasih syariah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro, tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah, serta teori-teori ekonomi makro lainnya. Surah-surah yang menyebutkan kata tijarah antara lain surah An-Nisa ayat 29, yaitu Allah melarang orang-orang yang beriman memakan harta mereka dengan cara yang batil, dengan cara penipuan, pencurian, tetapi Allah membolehkan bagi mereka memakan harta dengan cara peniagaan yang tidak terdapat penghalang padanya dan megang dugaan syarat seperti ridho. Yang kedua, At-Taubah ayat 24, yaitu sesungguhnya bila kalian lebih mengutamakan ayah, anak, saudara, istri, kaum kerabat, dan harta benda yang kalian kumpulkan dan perdagangan yang kalian khawatirkan tidak laku dan rumah nyaman yang kalian tinggali, apabila kalian lebih mengutamakan itu semua daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya dan berijtihad di jalannya, maka tunggulah kalian siksaan balasan Allah yang menimpa kalian. Dan Allah tidak memberikan taufik kepada orang-orang yang keluar dari ketaatannya. Yang ketiga, surah An-Nur ayat 37, yaitu orang yang selalu mengingat Allah baik dalam berdagang, menegakkan sholat, yang menunaikan zakat. Mereka takut pada hari kiamat, di mana hati akan tergoncang antara harapan selama dan takut dari kebinasaan dan pandangan bertolak balik. Pada hari itu kalian melihat kemana tempat mereka kembali. Selanjutnya riba. Riba adalah tambahan atau ziyadah tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Ada beberapa iktikar, praktek rekayasa penawaran, atau istilah sederhananya adalah praktek penimbun barang. Pertama, bai najash adalah bail seorang produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu naik. Yang kedua, talaqi rukban adalah pembelian barang dengan cara mencegat orang desa sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang dengan harga murah. Yang ketiga, transaksi tadlis merupakan transaksi yang dilarang dalam ekonomi Islam yang termasuk ke dalam kategori kedua, yaitu haram selain zatnya. Jual beli garar adalah jual beli yang belum ada wujudnya, barang yang tidak mampu diserah terimakan, dan barang yang memiliki ketidakjelasan dalam jenis maupun sifatnya. Di bawah ini contoh transaksi tadlis yang sangat mungkin terjadi di masyarakat, akan tetapi masuk dalam kategori harga, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan. Harga. Pada saat harga beras atau harga minyak goreng turun dan konsumen atau pembeli tidak mengetahui bahwa barang beras atau minyak goreng sudah turun. Dalam peristiwa tersebut, di sini menjual pemanfaatkan hal tersebut dengan tetap menjual harga beras atau minyak goreng sebesar harga pada saat sebelum turun harga barang tersebut.
Contoh, surat lamaran kerja versi perusahaan kualitas. Contohnya kita ambil dalam jual beli laptop. Dan sebenarnya laptop tersebut memiliki cacat yang diketahui oleh produsen penjual dan tidak diketahui oleh konsumen atau pembeli. Dan penjual tidak memberitahu kepada pembeli bahwasannya barang tersebut ada yang cacat. Dalam peristiwa tersebut, definisi penjual memanfaatkan ketidaktahuan pembeli mengenai kualitas barang tersebut, sehingga ia bisa menjual laptop sesuai harga aslinya atau tidak dikurangi dengan nilai cacat laptop. Contoh bai najas. Contoh lain misalnya seorang pedagang dalam rangka menaikkan harga jual barangnya, ia membuat beberapa pemesanan fiktif terhadap barang dagangannya. Order tersebut digunakannya sebagai daya tawar atau bargaining power dalam transaksi mereka terhadap para konsumennya, sehingga mereka bisa menentukan harga yang tinggi terdapat konsumennya. Pemasaran syariah sendiri menurut definisi adalah penerapan suatu disiplin bisnis strategis yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Jadi pemasaran syariah dijalankan berdasarkan konsep keislaman yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Pemasaran berperan dalam syariah diartikan perusahaan yang berbasis syariah diharapkan dapat bekerja dan bersikap profesional dalam dunia bisnis, karena dengan profesionalitas dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen. Syariah berperan dalam pemasaran bermakna suatu pemahaman akan pentingnya nilai-nilai etika dan moralitas pada pemasaran. Adapun cara mengembangkan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam, yaitu yang pertama, tentukan konsumen yang ideal untuk bisnis Anda. Pikirkan konsumen yang sering membeli produk Anda atau konsumen dengan masalah yang bisa diselesaikan oleh produk atau jasa yang Anda jual. Klasifikasikan konsumen yang ideal berdasarkan usia, jenis kelamin, atau tingkat pendapatannya. Yang kedua, atasi masalah konsumen. Konsumen mempunyai masalah yang ingin diatasi. Jika Anda bekerja dengan klien dalam sebuah industri tertentu, gunakan informasi mengenai konsumen Anda untuk mencari masalah yang bisa Anda atasi. Yang ketiga, mengaplikasikan konsep pemasaran pada produk dan konsumen ideal Anda. Setelah mengidentifikasi konsumen dan menyelesaikan masalahnya dengan produk Anda bisa mulai memikirkan komponen pemasarannya. Pikirkan beragam aspek yang dibutuhkan untuk memasarkan produk Anda. Karena riset harus dilakukan secara berkesinambungan, hal tersebut berdasarkan pada kenyataan bahwa zaman terus berubah. Selera dan kebutuhan konsumen juga akan berubah. Para perusahaan pesaing bisa saja mengubah strategi pemasaran dan harga. Jika sesuatu yang dianggap menarik setahun yang lalu belum tentu menarik untuk tahun ini. Pemerintah melakukan riset atau disebut tabayun dengan maksud untuk mengalami suatu keadaan, masalah, atau berita terhadap dalam Al-Quran. Hal tersebut dilakukan untuk melihat kebenaran dan keadaan sesungguhnya, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian atau kegagalan di kemudian hari akibat keputusan yang tidak adil. Surah An-Nisa ayat 96 menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya, apabila kalian pergi ke medan jihad fisabilillah, maka telitilah perihal orang yang kalian perangi, dan janganlah kalian mengatakan kepada orang yang memperhatikan kepada kalian sesuatu yang menunjukkan keislamannya, kalian bukan orang mukmin. Kalian menunjukkan keislaman kalian hanya untuk melindungi darah dan harta kalian, kemudian kalian membunuhnya dengan harapan kalian akan mendapatkan kesenangan duniawi yang sangat sedikit, seperti harta rampasan perang dari orang tersebut. Padahal di sisi lain, Allah banyak sekali keuntungan yang lebih baik, lebih besar dari rampasan perang itu. Melakukan riset tersebut, ada yang akan
Berbisnis menjadi tahu apa saja yang sedang dibutuhkan oleh pasar atau masyarakat. Dengan melakukan riset tersebut, kita yang akan berbisnis menjadi tahu apa saja yang sedang dibutuhkan oleh pasar atau masyarakat. Dan adapun kita menjadi tahu siapa saja pesaing-pesaing dari bisnis yang ada tersebut. Selain itu, mengetahui produk yang dibutuhkan dan pesaing yang ada. Dengan melakukan riset ini, kita juga dapat mengetahui siapa saja yang membutuhkan produk kita, kapan produk tersebut dibutuhkan, kualitas produk yang bagaimana yang dibutuhkan, serta produk tersebut dibutuhkan di mana. Cara membangun nilai pelanggan adalah dengan meningkatkan manfaat produk, pelayanan staf, dan citra yang ditawarkan, serta mengurangi satu jenis biaya atau lebih. Manfaat dari kita membaca artikel ini, kita dapat mengetahui apa itu nilai pelanggan serta bagaimana cara atau strategi untuk membangun nilai pelanggan itu, yaitu dengan memahami kebutuhan pelanggan dengan cara promosi dan kegiatan komunikasi pemasaran dan melakukan perancangan dan pengendalian kualitas yang efektif dengan cara mengurangi biaya. Dan untuk menerapkan teori materi dari artikel ini di bisnis, saya nanti bisa dengan memberikan manfaat yang lebih dengan biaya sama besar bila dibandingkan pesaing. Sifat kikir merupakan salah satu sifat tercela. Dalam Sahih Bukhari dijelaskan bahwa Nabi Muhammad sering memohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat tersebut. Sebaliknya, sifat murah hati merupakan sifat terpuji. Bahkan Allah dalam salah satu firman memuji pada sahabat Nabi yang saling bersifat murah hati sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 9. Dan orang-orang yang telah menepati kota Madinah dan telah beriman atau Ansyahar sebelum mendatangkan mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terdapat apa-apa yang diberikan kepada mereka dan mereka mengutamakan atas diri sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan dan siapa yang dipelihara dan kikirnya sendiri, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Berdasarkan ayat ini, menurut Ibnu Jauzi dalam Bustanul Waizin, tak ada seorang pun hamba yang soleh kecuali Allah yang baik dan murah hati seperti para sahabat Ashar dan Muhajirin yang digambarkan dalam ayat tersebut. Sekian video tugas UTS saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangan kata atau kekhilafan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.